Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam was sihah. Tsumma alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qiyadatuna wa qudwatuna wa muallimuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'a'i la yusma. Allahumma anta ja'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a khudni wa dhahaba hammi. Amin ya rabbal alamin. Abang Ayu, keluarga semua yang kami muliakan, alhamdulillah malam ini Allah Subhanahu wa taala berkahi kita bersama sehingga bisa hadir dalam majelis ini. Semoga kebersamaan kita dalam majelis Quran ini, majelis tadabbur Quran ini, semoga menjadi salah satu sebab nanti Allah bangkitkan kita juga bersama di surganya. Amin. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu nanti setiap kita itu akan dibangkitkan bersama dengan apa atau siapa yang dicintainya. Kalau selama dalam kehidupan di dunia ini kita cinta kepada Al-Quran, kita pelajari Al-Quran, mudah-mudahan nanti di akhirat Al-Quran memberi kita syafaat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata beliau, la yadkhulu ahadam minkum, la yadkhulu ahadam minkum, tidak akan masuk, la yad'ulu ahadam minkum, tidak akan salah seorang di antara kamu itu Allah masukkan ke dalam surganya, ahadam minkum amaluhul jannah. Allah, kalau bahasa bebasnya gini, kamu tidak masuk surga itu bukan, kamu masuk surga itu bukan karena amal-amalmu, wala yujuruhu minan nar, dan tidak juga kamu dibebaskan dari api neraka itu bukan karena amal-amalmu. Kata Nabi, wala ana, aku juga begitu, tidak. Ini kata Nabi. Dan hadis ini riwayat Muslim. Riwayat Muslim ini kumpulan hadisnya Sahih Bukhari dipilih lagi, diseleksi lagi menjadi hadis, menjadi Sahih Muslim, artinya lebih selektif. Akan tetapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita itu Allah masukkan ke dalam surga, kita dibebaskan dari api neraka itu birahmati minallah, karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Allah. Sebab kalau dari amal-amal kita nak dihitung sebagaimanapun juga, macam manapun juga, tidak akan pernah cukup. Karena kalau kita banding-banding antara nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang sudah kita dapatkan sejak kita lahir dulu sampai kita sebesar ini, ditimbang dengan amal soleh kita belum seimbang itu, belum lagi yang lain-lain. Jadi Nabi mengatakan bahwa masuk atau tidaknya seseorang ke dalam surga itu salah satunya adalah karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi juga bilang, majtama qaumin fi baiti min buyutillah yatlunal kitab wa yatadarrasuna bainahum alla nazzalat alaihimus sakinah wa ghasyiyahumur rahmah.
Orang yang duduk di majelis-majelis yang di dalamnya dibaca, dipelajari Al-Quran, maka Allah akan berikan kepada dia sakinah. Yang kedua, orang itu akan diliputi oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi makin lama kita duduk yuk, walaupun pilek-pilek, demam-demam nih. Batuk-batuk dikit tidak. Mudah-mudahan jadi sebab ya. Jadi sebab Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita mari membahas surat yang saya ingin mengajak kita mengulang nih ya. Saya tidak tahu mengulang atau kita pernah bicara surat Al-Qalam belum ya? Belum memang. Kita bicara hari ini surat Al-Qalam. Al-Qalam ini kalau di Al-Quran itu di juz 29 ya. Sesudah Al-Muluk, Al-Qalam, baru Al-Haqqah. Di urutan Quran dia urutan ke-68, tapi berdasarkan urutan turunnya, ulama sepakat ini surat yang kedua. Jadi sesudah Al-Alaq 1-5 itu, maka kata Ibnu Abbas yang kedua adalah surat Al-Qalam. Nun, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Nun, wal qalami, wa ma yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, wa inna laka la'ala khuluqin azim. Ila akhir surah. Surat ini isinya tentang islahul fard, tentang memperbaiki pribadi-pribadi, ya. Hanya memang agak panjang ini, 52 ayat ya. 300 kata, 1256 huruf ya. Baik, mari kita lihat sebentar surat ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ayat 1. Allah berfirman, Nun wal qalami wa ma yasturun. Demi qalam. Qalam itu pena, wa ma yasturun, dan apa-apa yang dituliskannya. Ya. Menarik, Abang Ayu, keluarga semua. Surat ini dimulai dengan huruf muqatta'ah namanya itu. Ya, huruf muqatta'ah. Jadi dia dimulai dengan huruf nun gini kan. Nun, satu huruf ini. Ya. Dalam Al-Quran ada 29 surat. Ya. Ada 29 surat yang dimulai dengan huruf-huruf, baik satu huruf, ada yang 2 huruf, ada yang 3 huruf, ada yang 5 huruf. Tapi dibacanya tidak disambung. Dibacanya dipotong-potong, terpisah. Tidak dibaca, misal kalau yang satu huruf ini kan nun. Apalagi yang kita ketemu? Surat. Satu huruf. Qaf, ada nun, ada qaf, apalagi? Ada sad, ya. Ini yang satu huruf nih ya. Kalau yang 2 huruf? Ya, toha. Nih ya. Ada lagi? Yasin, yang 2 huruf. Apalagi? Ha. Ya, yang banyak misalnya yang lain Hamim. Ini ya. Dan dia enggak dibaca. Kalau yang 3 huruf banyak ini. Al-Baqarah saja alif lam mim. Al-Imran alif lam mim. Nanti Al-Arab alif lam ra, misal itu. Apalagi yang 3 huruf? Ta, sim, alif lam.
Nun lam mim sudah. Tapi dia dibacanya dipisah-pisah dan seterusnya ya. Ada juga yang 5 huruf. Apa yang 5 huruf? Kaf, ha, ya, ain, sad. Agak panjang yang ini. Kaf, ha besar, ha kecil ya. Kaf, ha besar, ha kecil. Ha, ya, ain, sad. Gini nih. Ini surat apa nih? Masya Allah. Dah, saya sampai 3B dulu ya. Ini huruf tidak disambung membacanya. Ya, misal dalam surat Al-Fil itu alif lam mim juga depannya, alif lam mim, tapi dibacanya alam tara. Ya sin, bukan ya asin. Ha mim. Ya, ini namanya huruf muqatta'ah. Muqatta'ah itu dari kata qata'a. Qata'a itu artinya yang terpotong-potong, yang terputus. Ini dia. Jadi maksudnya huruf yang dibacanya itu tidak disambung, tapi terpisah-pisah dia. Nun, qaf, shad. Sekarang pertanyaan, apa maksud Allah? Apa maksud Allah menurunkan ayat, menurunkan Al-Quran, menggunakan huruf-huruf yang terpotong-potong ini? Huruf yang putus ini. Ada artinya apa tidak? Sementara di waktu yang lain nanti Allah memberitahu kita bahwa dalam Al-Quran itu tidak ada sikok pun yang sia-sia. Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satu pun yang tidak ada gunanya. Pasti ada gunanya gitu. Nah, huruf ini gunanya apa ini? Apakah untuk ilmu apa, Bang? Kalau kita pasang apa di iya kan, digulung-gulung masuk dalam kain hitam kan. Iya, raja ya. Apakah untuk raja apa untuk apa ya? Nah, sebelum kita bahas surat Al-Qalam, kita lihat ini dulu sebentar saja. Supaya apa? Karena ini sering sekali kita temui dan orang, banyak tafsiran hari ini yang kadang-kadang ya debatable. Contoh Yasin gitu ya. Yasin itu di Indonesia, dia ada sebagian daerah yang mengartikan Yasin itu adalah Nabi Muhammad. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Nabi Muhammad? Karena ala Yasin. Kan ada salawatnya. Habibillah. Yasin di situ diartikan kekasihnya Allah siapa? Nabi Muhammad gitu. Tapi di tempat lain ada yang mengartikan Yasin ini adalah Allah, ismu Allah, nama Allah. Tapi ada lagi nanti yang lain mengartikan Yasin ini panggilan wahai lelaki gitu. Contoh perdebatan hari ini. Jadi apakah ini ada maknanya gitu? Apakah ada maknanya? Berdasarkan penjelasan, tidak ada dalil yang kuat yang memberitahu bahwa huruf-huruf muqatta'ah ini ada artinya. Tidak ada satupun dalil yang kuat yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk menjadikan sebuah kata itu punya makna. Maksudnya punya tafsiran sendiri. Ya. Toha misalnya, ada yang mengartikan Toha ini juga Nabi Muhammad. Sama, selawatnya juga ya. Ala Toha Rasulillah. Tapi sekali lagi ingat, ya, Adal, silakan. Tidak ada dasar, tidak ada dalil yang kuat ya yang memberitahu bahwa huruf-huruf ini punya arti.
Ulama sepakat kalau ada pertanyaan apa arti huruf-huruf ini, semua jawabannya satu. Allahu a'lam bissawab. Jadi kalau ada yang nanya, kalau ditanya apa makna huruf nun dalam surat Al-Qalam yang kita bahas ini, tidak ada artinya. Allahu a'lam bissawab. Allah lah yang tahu maksudnya. Nanti kalau kita baca tafsir memang ada yang mengartikan, ya, oh nun ini karena wal qalami wa mayasrun ini tempat tintanya gitu. Ada yang mengartikan nun karena cerita nanti Zunnun, Nabi yang dimakan ikan paus itu. Ya, cerita ikan, ada yang mengatakan ikan paus segala macam, tapi sekali lagi tidak ada dalilnya yang kuat. Ya, maka yang paling mutawatir kalau ditanya, mutawatir itu yang jelas sanadnya, paling kuat dasarnya dan disepakati oleh jumhur ulama. Pertanyaan kalau apa makna dari huruf-huruf muqatta'ah ini? Jawabannya satu. Allahu a'lam bissawab. Kalau artinya, oke? Jadi, karena memang ini kata-kata yang nggak nyambung, nggak ada artinya. Kita bahasa Indonesia baik, misal kita bahasa Indonesia, ya dak? Dia tuh kata baru bisa ada artinya ketika berbunyi, dia kan ibu, ya jelas itu orang tua perempuan kita. Tapi kalau misal A, B, C gini, tidak ada artinya, ya. Kata ini tidak ada artinya sama, gitu. Nah, dia hanya memiliki arti ketika dia menjadi sebuah kata. Huruf itu menjadi arti ketika dia menjadi sebuah kata. Kalau dia huruf yang katanya, huruf yang terputus, qata'a begini nih, ya, muqatta'ah begini, maka tidak ada artinya, ya. Qata'a itu artinya terpotong, terputus. Ya. Baik, ini yang pertama, ya. Supaya kita jangan mengulangi hal-hal yang kurang tepat yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu sebelum kita, yang tadi menjadikan huruf-huruf ini seolah-olah punya kekuatan, dijadikan raja. Ya dak? Di sini ada dak? Tidak, Bangkalu. Ada lagi. Ya. Ya. Jadi itu ada dalam kitab apa tuh Bang? Itu kecil-kecil tuh. Mujarobat. Ya. Ya, jadi sekali lagi huruf-huruf muqatta'ah ini ulama sepakat dia tidak ada artinya. Ya, jadi jawaban sekali lagi, jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan apa arti dari huruf-huruf muqatta'ah ini, jawabannya Allahu a'lam bissawab. Allah lah yang tahu apa maksudnya, ya. Baik. Hanya kemudian apakah huruf-huruf ini sia-sia? Berarti sia-sia dong Ustaz kalau tidak ada artinya. Untuk apa gunanya gitu? Nah, karena seluruh ulama sepakat bahwa tidak ada yang dalam Al-Quran itu tadi ma khalaqta hadza batila, tidak ada satu pun dalam Al-Quran itu yang sia-sia. Maka ulama kemudian mencari tahu apa pesan dari huruf-huruf muqatta'ah ini, ya. Nah, kemudian dalam banyak tafsir dijelaskan begini. Yang pertama, huruf ini tujuannya adalah untuk melemahkan, saya tulis dulu ya, untuk melemahkan orang-orang kafir musyrikin. Orang-orang kafir musyrikin. Ini tujuan pertamanya. Apa maksudnya? Macam mana maksudnya? Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal di Mekah itu sebagai orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa
Tidak tahu baca tulis dia. Nabi kita itu disebut orang yang ummi kalau bahasa nih ya, kalau bahasa apa Arabnya itu ummi, maksudnya orang yang kembali kepada umminya, maksudnya dia taunya bicara itu dengan bahasa emak lah. Jadi tahu bisa mengucapkan, tapi kalau ditanya, misal kita nih, ada apa kayak kemarin tuh tengok baik di Instagram itu kan, ada bapak-bapak ngeja SSCMMEN semen katanya, Teata Rara Tara. Nah, jalan ini ditutup sementara. Bukan, ini bukan sementara kata dia. Semen 3 roda kata dia. Jalan ini pakai 3 roda itu kan sementara. Jadi ini maksudnya. Jadi Nabi itu dikenal. Orang-orang Mekah kan Nabi itu bersama mereka. Keluarga Nabi. Ya kan, teman-teman Nabi, sahabat Nabi, lingkungan Nabi. Semua kenal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka percaya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenal betul mereka sama Nabi karena Muhammad itu sebelum dia diangkat jadi rasul, dia orang yang pribadi yang istimewa di Mekah itu. Tidak ada yang tidak kenal dengan Nabi, semuanya kenal, bahkan ya Al-Amin itu gelar Nabi ini ya betul-betul melekat sama Nabi, semua orang tahu lelaki yang paling dipercaya di Mekah itu Muhammad. Kenapa? Dia tidak pernah bohong. Dia orang yang jujur, dia orang yang hormat kepada yang tua, sayang kepada yang muda. Dia orang yang memenuhi janji-janjinya, menepati janjinya. Tidak pernah berbohong. Al-Amin. Jadi mereka, orang Arab Mekah itu, yakin Muhammad itu jadi orang yang baik, tidak pernah berbohong, dan mereka betul-betul kenal segala tabiat Nabi, pribadi Nabi, sampai juga mereka tahu Nabi tidak bisa baca. Tahu betul mereka, karena mereka hari-harinya sama Nabi. Nabi tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tiba-tiba, ketika Nabi diangkat jadi Rasul, ya, kok Nabi ngucap nun gitu? Kok Nabi tahu huruf nun? Sama seperti huruf-huruf yang lain itu. Ya, kok Nabi bisa tahu? Oh, ada huruf nun, ada qaf, ada shad. Misalnya. Orang Arab itu kemudian kaget mereka. Sama macam kita, Bang. Kalau kita tidak bisa baca, tidak bisa tulis, pasti tidak tahu huruf. Ya, tak? Ditanya huruf CB mungkin tidak tahu kita yang mana. Kan begitu kalau orang tidak pernah baca tuh. Ditanya huruf G yang mana tidak tahu dia. Nah, ini tiba-tiba Nabi Muhammad mengucapkan huruf yang tidak lazim, tidak dipakai oleh orang-orang Mekah kalau bikin syair, kalau bikin puisi, bikin sajak itu tidak pernah dipakai oleh orang Mekah. Ya. Jadi ketika mereka mengatakan Muhammad ini pendusta, Muhammad ini tukang bohong gitu. Tiba-tiba Nabi Muhammad kok dia tahu huruf gitu. Jadi kalau kata Imam Sya'rawi dalam tafsirnya, ini pukulan untuk orang-orang kafir musyrikin Mekah yang mengatakan Nabi Muhammad itu orang gila, Nabi Muhammad itu penipu, pembohong gitu. Kenapa? Kok dia tahu ya huruf gitu? Maka kemudian pertanyaan seluruh orang-orang kafir musyrikin itu berarti ada yang mengajari Nabi Muhammad. Kapan dia mulai tahu huruf ini? Kapan dia bawa yang katanya Al-Quran? Siapa yang ngajari? Malaikat Jibril. Siapa yang ngajari? Berarti dari Allah. Artinya pukulan pertama untuk orang-orang kafir musyrikin itu bahwa huruf-huruf muqatta'ah ini menunjukkan bahwa dia datang dari Allah, bukan dari Nabi SAW. Bahwa ini Nabi betul, dia bukan pembohong. Kalau dia pembohong, dia tidak tahu huruf-huruf ini. Tapi dia datang dengan membawa sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh para penyair satupun. Ya, satupun penyair Mekah, penyair Arab yang hebat-hebat itu tidak pernah kalau bersyair pakai huruf muqatta'ah, tidak dikenal dalam kaidah hasanah budaya mereka.
hasanah sastra mereka nggak dikenal. Jadi tiba-tiba Nabi Muhammad datang dengan membawa nun gitu. Jadi orang-orang yang ngomong, ini Al-Quran buatan Muhammad gitu. Nggak masuk, nggak kena kata-kata itu. Jadi kan Nabi kita, jadi ada satu tokoh tuh ya, Al-Walid bin Mughirah namanya. Al-Walid bin Mughirah ini bapaknya Khalid bin Walid. Ya, orang paling kaya di Mekah yang kalau ngomong itu sama orang lain itu, kalau dia ngomong, kalau orang lain ngomong ke kita, atau kita, tidak sakit hati kita. Tapi kalau Walid yang ngomong, pasti sakitnya nanti. Itu kapasitas Walid dikatakan. Karena dia orang paling kaya, kebunnya saja terbentang dari Mekah sampai ke Taif, 80 kilo itu. Taif kan apa istilahnya, puncaknya, tempat beristirahatnya orang-orang kaya Mekah lah gitu. Atau kalau di Mekah sedang panas sekali, maka mereka itu dulu pindah ke Taif dulu karena di sana sejuk. Panasnya tidak macam Mekah, di sana pegunungan. Ya dak, kebun bunga banyak. Ya dak, yuk. Jadi apa? Parfum yang dijual di Arab di Mekah itu yuk. Itu bahannya dari Taif. Bunganya dari bunga-bunga Taif itu. Ya. Jadi mereka kaget. Artinya apa? Oh, ini betul. Berarti Muhammad bukan pendusta. Kalau dia dusta, dia kan tidak bisa baca. Kok dia tahu gitu? Berarti ada yang ngajari. Siapa yang ngajari? Allah. Itu pesan pertamanya dari huruf muqatta'ah ini. Jadi semacam memukul, melemahkan orang-orang kafir musyrikin yang bilang Nabi Muhammad itu pembohong, Nabi Muhammad itu cuma tukang syair, pembuat syair saja. Ini tidak pernah dikenal. Jadi jago ahli-ahli syair Mekah itu terkejut-kejut dengan turunnya huruf muqatta'ah ini. Ini tidak pernah terpikir sama sekali oleh kita dan tidak pernah ada, tidak dilakukan nenek moyang kita gitu. Oh, tiba-tiba Muhammad melakukannya, berarti ada yang ngajari. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, apa hikmah dari huruf muqatta'ah ini? Coba tengok ya. Jadi kan huruf muqatta'ah ini ada yang lupa saya tadi, ada yang terlewat, tapi tidak apa-apa. Huruf muqatta'ah ini ada di 29 tempat ya, di pembuka 29 surat nih ya. Jadi 29 surat itu dibuka dengan huruf-huruf seperti ini nih. Nun, qaf, sin, ya, shad, dan segala macamnya. Huruf yang dipakai ada 14. Nah, ini yang. Dan ternyata menarik dia, ada polanya dalam Al-Quran itu. Sebelum saya masuk ke yang kedua, kita tengok sebentar ya. Huruf hijaiyah itu ada berapa? Bang, huruf hijaiyah ada berapa, Bang? Tergantung apa. Saya tulis ya. Nih tengok. Jadi ternyata ada polanya huruf muqatta'ah itu dalam Al-Quran. Jadi kaget kalau kita mau ada yang nanya huruf muqatta'ah itu yang mana baik gitu. Separuh dari huruf hijaiyah. 50% dari huruf hijaiyah. Ya. Misal nih gini ya. Alif, apa lagi? Ba, ta. Dah kita nyebut huruf dulu bentar ya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa lagi? Dal ya. Sudah? Ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, ain, ghain ya. Habis itu apa lagi? Fa, qaf, kaf, lam, mim, nun. Kalau ini hafal gitu ya. Kalau sampai ujung nih cepat. Kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif sudah. Lam sama alif, lam alif itu.
Hamzah tuh ini. Alif. Jadi tinggal ya. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 25, 26, 27, 28. 28 Bang. Hah? Ya kalau tambah lam alif, tambah hamzah jadi 30. Jadi kalau ada beda-beda, karena ada yang bilang 29, ada yang bilang 30, bedanya cuma di lam alif sama hamzah. Ya, ada yang kalau di Arab, maaf, tidak dikenal huruf alif. Tahunya ini. Ya. Tapi di Indonesia ini dijadikan alif nih. Gitu ya. Nah, tengok pola. Ini Imam Asy-Sya'rawi dalam tafsir Asy-Sya'rawi menjelaskan bagaimana ada yang menarik pola di huruf ini kalau ini sekedar pengetahuan Ben ya. Sekedar nambah wawasan Ben. Pesannya hanya ingin memberitahu bahwa ternyata ada pola itu ya. Jadi yang termasuk huruf muqatta'ah itu begini dia, Bang. Jadi ada pola deh itu katanya. 2, 5, 7. Begini nih polanya. Ya. Nih. Dia yang termasuk huruf muqatta'ah 1 alif. Ba masuk tak? Ada tak? Ba gitu ada. Ta ada. Sa, jim, ha, ha ada. Oke. Kha, dal tak ada. Oke. Dari 9 huruf ini hanya 2 ya, 2 yang iya, 7 tidak. Lalu di sini tengok yang kedua nih. Dan ini yang menarik kata Imam Asy-Sya'rawi. Ternyata semua huruf yang tidak pakai titik itu masuk dalam huruf muqatta'ah. Yang pakai titik tidak, kata beliau. Ra, alif lam ra ada. Zai tak kati, sin ada, yasin. Shin tak ada. Sad ada. Dot tak ada. Ta ada. Ta, ha, ta, sin, mim. Okey. Ghain tak ada. Ain ada. Ain, sin, kaf ada. Ghain tak kati. Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Kata beliau gitu. Ini 5. Semua yang pakai titik bukan huruf muqatta'ah. Yang tidak pakai titik baik yang muqatta'ah. Lalu kalau di sini 2 jadi dia nulisnya 9, 10, 9, 28 ya. Nah, kalau di sini yang mana yang huruf muqatta'ah? Fa masuk tak? Fa ada. Ada. Qaf ada. Qaf ada. Kaf. Kaf tak ada. Lam ada. Mim ada. Nun ada. Waw. Waw. Waw dah. Ha. Ada toh. Ha tadi ya. Ha. Ya. Kaf ha ya ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang sikok nih. 1, 2, 3, 4, 5. Kaf ada ya? Oh, kaf. Ya, 7. Tuh, jadi kalau ini 7 kali 2, 7-nya masuk, 2-nya tidak, kata dia gitu. Jadi cara menentukan, kalau ada yang nanya huruf muqatta'ah, besok ujian keluar soalnya ya. Kalau ada yang nanya huruf muqatta'ah itu yang mana, ada 14 katanya. Ya, rumusnya itu 2, 5, 7. Ya. Ini, jadi ternyata kata Imam Asy-Sya'rawi, ada polanya. Ada polanya, oke. Maaf, ini hanya sekedar tambahan saja. Sekarang balik yang kedua. Kita masuk yang ke sini. Jadi tujuan pertama dari kata ulama Quran, apa tujuan ada huruf muqatta'ah ini? Ya. Satu, untuk melemahkan orang-orang, memukul keyakinan orang-orang kafir musyrikin Mekah. Orang-orang musyrik yang selama ini nuduh Nabi atau ngatain Nabi, merasa dirinya hebat dalam bersyair, tiba-tiba dihantam, dipeci gitu. Hanya dengan 1 huruf, 2 huruf saja mereka ibaratnya tuh Bang tekepor Bang. Kalau ibarat apa? Kalau kontes apa ada festival gitu ya. Ini sesuatu yang baru kalau. Yang kedua, apa tujuan huruf muqatta'ah? Balik ya tadi bahwa tidak ada satu pun dalam Al-Qur'an yang sia-sia. Yang menarik ini, setiap selesai, jadi huruf muqatta'ah ini akan mengingatkan orang kepada Al-Quran. Mengingatkan kepada
Al-Quran. Kenapa begitu? Karena yang punya ini cuma Al-Quran. Cuma Quran. Jadi kalau orang lagi di pasar gitu ya, pasar Ukas atau di pasar-pasar lain, pasar Seng, kalau zaman gini tuh di Mekah tuh kan, kalau orang lagi rame-rame, tiba-tiba nanti terdengar suara Toha atau Alif Lam Mim gitu. Orang langsung tahu itu Quran. Kenapa begitu? Coba lihat Al-Baqarah. Habis Alif Lam Mim apa? Nih. Dzalikal kitabu la raiba fih. Misalnya ya. Jadi dia hanya di beberapa tempat yang tidak langsung menunjukkan termasuk surat ini Al-Qalam tidak, tapi hampir semuanya dari 29 surat itu dia kalau sesudah huruf muqatta'ah apa sih cerita Quran. Misal Al-Baqarah nih ya, Al-Baqarah. Habis Alif Lam Mim, maka ayat keduanya Dzalikal kitab. Kitab ini apa? Al-Quran. Surat Al-Imran. Al-Imran apa mulainya? Alif. Coba kita pastikan. Yunian apa tidak nih? Yunian apa tidak sesudah huruf muqatta'ah itu cerita Quran. Dia termasuk yang tidak seingat saya Alif Lam Al-Imran. Alif Lam. Nazzala alaikal kitab. Sama habis muqatta'ah cerita kitab juga. Surat Yusuf. Misal surat Yusuf, surat ke sama dia pakai nih kalau surat Yusuf ya Alif Lam Ra ayat keduanya tilka langsung ayat 1 Alif Lam Ra tilka ayatul kitab ya. Jadi sesudah huruf-huruf muqatta'ah ini sekali lagi sesudah huruf-huruf muqatta'ah ini langsung dia cerita Quran, cerita kitab gitu. Jadi seolah-olah Allah ingin membangun asosiasi jembatan keledai, jembatan pengingat kalau pelajaran apa kita di sekolah itu ya. Jadi kalau setiap terdengar di mana-mana gitu, ada bacaan Yasin, semua orang Arab tahu itu Quran, bukan yang lain. Kalau terdengar Alif Lam Mim, Quran lah itu, tidak ada yang lain. Kaf ha ya ain sin qaf, oh itu Quran gitu. Ya. Itu maksud kedua. Jadi mengingatkan orang-orang kafir musyrikin kepada Quran. Ya. Tidak ada orang kemudian sekali lagi itu yang saya bilang tidak ada orang yang bersyair, membuat syair itu pakai huruf muqatta'ah seperti ini, ya. Dan ini menguatkan posisi Nabi. Nanti kalau kita lihat lagi misal dalam yang lain, apa tujuan Allah ya? Tujuan Allah menggunakan huruf muqatta'ah ini katanya untuk menunjukkan keunikan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu beda dewe. Tidak sama dengan syair yang banyak menunjukkan keunikan Al-Qur'an. Oke. Ya. Jadi ini pesan yang ada di balik huruf-huruf muqatta'ah itu. Jadi bukan pesan dia untuk raja, bukan pesan dia untuk pegangan, bukan pesan dia untuk segala macam tadi, ilmu kebal, ilmu supaya tahan banting misal gitu. Dah. Tujuan Allah menurunkan huruf muqatta'ah ini justru dari sisi sastranya ya. Dari sisi bahasa dan juga punya pesan yang kuat gitu. Jadi orang Arab itu terutama Mekah,
ukuran kepandaian seseorang itu, kehebatan seseorang waktu itu adalah yang paling banyak hafal syair. Bukan yang paling banyak menulis. Karena zaman dulu, ukuran kehebatan itu bukan banyaknya buku yang ditulis, tetapi banyaknya yang dihafal. Zaman sebelum Nabi itu, kalau ada orang membaca syair dengan melihat teks, itu dibilang cemen. Kenapa? Tidak apa, tidak ada hebat. Jadi ternyata membaca dan menulis zaman itu bukan dianggap sebuah prestasi zaman itu. Tapi justru yang dianggap prestasi itu adalah ketika kita mampu menghafal dalam jumlah yang banyak. Ya makanya nanti awal-awal misal perintah Iqra itu bukan perintah untuk apa? Baca betul-betul baca pakai ini. Pakai lisan bukan baca. Kalau gitu kan makna baca. Kalau gitu nak baca gitu. Berarti harus ada yang bukunya. Tapi zaman dulu baca itu artinya melafazkan. Ya. Nah, coba kita lihat sekarang, oke. Ini tujuannya ya. Jadi mulai sekarang ya artinya sudah kita sama-sama mempelajari ini, setiap ketemu huruf muqatta'ah itu Yasin, makna yang mutawatir, makna yang kuat itu artinya Allah lah yang tahu. Kenapa Allah merahasiakan? Satu lagi, maaf tujuan. Kenapa Allah merahasiakan? Ya. Kata ulama, ini untuk menunjukkan bahwa tidak semua hal kita ketahui. Masih banyak rahasia-rahasia yang Allah miliki, yang belum terjangkau oleh kita. Maka guru saya itu bilang begini, Pak Bu. Kalau, ini kata beliau, kalau saya masuk surga, maka pertanyaan saya pertama kepada Allah adalah, apa maksud alif lam mim, alif lam ra, ha mim dan huruf-huruf muqatta'ah ini gitu. Karena ini yang Allah rahasiakan di dalam Al-Qur'an ya, menunjukkan kelemahan kita, kekuasaan Allah, bahwa Allah banyak hal juga yang belum kita ketahui. Okay. Nah, ini konteks memaknai huruf-huruf muqatta'ah ya. Bisa dipahami ya. Jadi jangan lagi kalau nengok orang menjadikan huruf-huruf ini jadi raja, kasih tahu. Tidak ada makna dia. Kalau ada maknanya kan ada jin dalamnya. Cuma membuat rumah buat jin ya. Oke. Ini tujuan kata ulama tafsir, tujuan dari huruf muqatta'ah. Ya. Karena keajaiban, salah satu mukjizat Nabi itu kan Quran. Dan itu yang membedakan dengan mukjizat nabi-nabi yang sebelumnya. Kalau nabi-nabi yang sebelumnya, mukjizatnya adalah hal-hal yang supranatural begitu. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, bisa diajak bercakap. Nabi Musa bisa merubah tongkat jadi ular, dia lempar tongkatnya laut terbelah. Jadi supranatural begitu. Tetapi Nabi Muhammad mukjizatnya adalah Al-Quran. Kenapa? Karena Allah ingin merubah dari orang yang terbiasa pada hal-hal yang tadi supranatural begitu, dia ajak untuk menjadi lebih berpikir logis. Makanya kemudian wahyu pertama itu adalah Iqra. Nih yuk kita lihat sekarang urutannya sebelum kita sambung. Wahyu pertama Iqra. Ya. Oke. Iqra artinya baca. Sampai bahkan Allah ulang 3 kali ini kan. 2 kali maaf. Ketika turun surat Al-Alaq ini 5 kali kata Iqra disebut. Ketika wahyu pertama sekali turun, kata Iqra perintah baca itu sampai 5 kali disebut oleh malaikat Jibril pada Nabi.
Yang pertama Iqra, kata malaikat Jibril datang pada Nabi, langsung malaikat Jibril bilang Iqra. Nabi jawab, ma Nabi, saya nggak bisa baca, aku tidak bisa baca. Iqra, ma Nabi kare, Iqra, ma Nabi kare. 3 kali. Barulah kemudian masuk Iqra yang keempat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram. Jadi perintah membaca itu sampai 5 kali. 5 kali. Ketika ayat ini, Al-Quran pertama kali turun. Pesannya apa? Kalau kita ingin menjadi muslim yang baik, maka harus baca. Kalau cuma apa kata mak, apa kata datuk, apa kata nyai, tidak baca dewek, itu yang terjadi. Maka dalam surat Al-A'raf itu dibilang, Al-Quran menyindir orang-orang, kenapa kamu seperti itu? Jawab, ya karena nenek moyangku seperti itu. Gitu. Karena taklid. Ya, dalam Islam tidak diajarkan taklid itu. Yang ada adalah ittiba, mengikuti karena ilmu. Coba menarik, sesudah Iqra ini, baru turun tadi surat Al-Qalam nih. Turun surat Al-Qalam. Al-Qalam ini artinya apa? Al-Qalam artinya pulpen, pena. Saya mau ajak kita tengok urutannya ya. Tengok urutannya. Nun wal qalami, demi pena, wa ma yasturun, dan demi apa-apa yang mereka tuliskan. Jadi sesudah Allah kemudian menurunkan surat Al-Alaq, perintah kepada kita agar membaca, artinya apa? Pendekatan seseorang kalau mau jadi muslim yang baik, itu pendekatannya harus dengan ya, keilmuan, dia baca dulu. Lalu yang kedua, sesudah kita membaca, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah isyaratkan dengan nun wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan demi apa-apa yang dituliskannya. Artinya apa? Sesudah membaca, pesan berikutnya itu adalah menulis. Jadi ini yang ajaibnya Al-Quran itu ya. Ini yang ajaibnya. Artinya pendekatan seseorang ketika dia ingin jadi muslim yang baik, satu, banyaklah membaca. Yang kedua, abadikan, dokumentasikan, monumentasikan apa yang dia baca itu dalam bentuk tulisan. Maka yang bawa buku, benar dia. Siapa lah yang enggak? Iya. Dia kaget lah kan. Yang penting tulis dulu, perintahnya lah masuk yuk. Perintah Al-Qurannya lah masuk kan. Iya. Tetapi bukan hanya pena. Zaman sekarang Al-Qalam itu bisa juga keyboard HP. Jadi kalau yang lagi megang HP itu berarti dia sedang nulis di HP. Iya. Ada dalilnya. Dia bisa keyboard, bisa HP, bisa medsos. Al-Qalam itu bahasa hari ini bisa dalam bentuk sosial media juga. Ya. Ini kita tidak cerita itu ya, balik ke sini agak panjang itu. Qira Al-Qalam. Tesis saya cerita ini soalnya Bang. Kayak sampai panjang nih, sampai 10 dia urutan bagaimana Nabi, bagaimana Allah membuat lahir seorang Nabi hebat itu, ternyata urutan berpikirnya begini. Oh, saya sambung 5 ini ya, saya cerita 5 Jadi nanti surat ketiga adalah surat Al-Muzammil. Nih ya. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, kumil laila illa qalila. Surat ini cerita tentang bekal sebelum berjalan. Jadi kalau sebelum kita ingin jadi muslim, ingin tahu banyak hal dalam Islam, maka milikilah dulu bekal. Sebelum kita hijrah, sebelum kita melangkah lebih jauh untuk menjadi seorang muslim, bekali dulu dirinya.
Nah, di sini bekalnya di Muzammil itu, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, bangun di waktu. Jadi bekalnya ini qiyamul lail, baca qiraatul Quran, gitu kan? Pokoknya pesan-pesan di Al-Muzammil itu. Surat ini berisi sekali lagi bekal sebelum memulai perjalanan. Sebelum kita ingin menghadapi urusan-urusan dunia yang banyak ini, maka berbekallah kata Allah Subhanahu wa taala. Bekalnya apa? Salat malam, baca Al-Qur'an. Nanti sudah ini baru turun surat Al-Mudatsir. Surat yang keempat. Ya ayyuhal mudatsir, kum fa'anzir. Wahai orang-orang yang berselimut, bangun, beri peringatan. Terus sampai, kalau ini bekal sama, bekal juga, tapi bekal dalam perjalanan ketika kita sudah berjalan. Kalau ini bekal sebelum mulai pergi tuh, masukin dulu dalam apa? Bag kita itu kan, ya segaya itu obat yang jelas sudah bang. Tidak Muzammil. Nah, kalau ini bekal ketika sudah berjalan. Al-Mudatsir, kum, beri peringatan kan, bangun, fa'anzir, beri peringatan. Apa pesan yang pertamanya habis apa? Kum fa'anzir. Wa rabbaka, Rabb kamu selama kamu dalam perjalanan itu ingat, Rabb kamu itu maha besar. Tuhan kamu itu fakabir, besarkanlah agar kamu selalu ingat bahwa yang besar itu Allah, bukan harta, bukan jabatan, bukan kedudukan gitu. Wasiyabaka fatahir, pakaian kamu bersihkan, senantiasa dalam keadaan suci, jangan bawa kotoran, ringankan beban kamu gitu. Terus seterusnya. Oke. Balik ke sini sudah 4 ya. Oh, yang kelima surat ini Al-Fatihah. Yang kelima itu Al-Fa. Coba Bu tulisannya. Fa panjang pendek. Al-Fatihah. Nah, kalau Al-Fatihah ini cerita apa? Kalau bahasa sinopsis, apa bahasa kita tuh? Kesimpulan umum. Kesimpulan umum dari Al-Qur'an. Pokok-pokok pikiran tema besar Al-Qur'an itu, tema-tema Al-Qur'an itu ada di sini semuanya. Berarti siapa yang memahami Al-Qur'an, siapa yang memahami Al-Fatihah, walaupun banyak surat belum turun, insya Allah dia tidak akan salah dalam berjalan. Ya, makanya Bilal itu, walaupun dia disiksa sebegitu rupa, ya enggak. Tapi karena Al-Fatihah sudah turun waktu itu dan dia sudah punya frame berpikirnya, akidah, ibadah, dan petunjuk dalam menjalani kehidupan, maka dahsyat kekuatan imannya itu. Disiksa, dicambuk, dijemur, ditarik pakai kuda keliling kota Mekah itu, diseret pakai kuda, dijemur di tengah padang pasir, ditindih pakai batu besar sampai dia ya berulang-ulang pingsan gitu kan. Pingsan sadar siksa, pingsan sadar disiksa lagi gitu kan. Pingsan disiram sadar siksa lagi. Tetap dia tidak mau keluar dari Islam, dia cuma bilang ahad gitu. Ya. Jadi ini salah satu rahasia. Dan Al-Qur'an itu ternyata hebat gitu. Jadi kalau kita urut-urut, makanya ada kitab yang memang tapi tidak lazim, ya tafsir yang menjelaskan itu berdasarkan urutan turunnya. Tapi kita tidak direkomendasikan baca ini, khawatir nanti di luar kebiasaan. Tapi ini sebagai sebuah wawasan proses berpikir menarik. Ternyata beginilah dulu alur bagaimana Allah menguatkan Nabi, bagaimana lahir sahabat-sahabat yang hebat dalam Islam itu. Ya. Jadi pertama memang mereka membaca, mereka kemudian mengabadikan, mengingat apa yang mereka baca itu dengan sangat kuat. Kemudian dia berbekal sebelum berjalan, ketika sudah berjalan pun mereka tahu apa yang harus dia selalu pegang, nggak boleh lepas. Bekal yang harus selalu dia bawa gitu kan. Pokok pikirannya ada dalam Al-Fatihah, baru mereka bergerak. Oke. Dah. Kita cabut dulu dari sini.
balik ke surat saya hapus ya. Kita masuk ke ini pengantar baru ya. Kita masuk ke Nun wal qalami wa ma yasturun. Tadi sudah jelas nun wal qalam. Qalam itu bisa. Jadi Allah bersumpah wal qalami. Kalau huruf wa sesudah huruf wa kemudian ada fathah berarti Allah bersumpah itu. Wal asri wal fajri wal laili wasyamsi wad duha gitu ya. Itu artinya sumpah. Nah, di sini juga Allah bersumpah demi pena. Ketika Allah bersumpah dengan nama pena, berarti pena ini sesuatu yang penting. Saya tidak tahu ya, mana. Jadi sejak sejak belajar ini, Bang Deddy, di kantong saya selalu ada pena, Bapak. Niatnya bukan untuk nulis, bukan untuk apa, dak. Niatnya ingin ngamali, kalau sesak-sesak apa yang nak ditulis, siap saya posisi gitu kan. Walaupun kadang tidak ada guna juga, tidak terpakai juga, tapi yang penting kolam ini ada di kantong gitu kan. Ya, tapi kita sama, seperti hari ini juga HP ya, keyboard itu bisa dipakai untuk menulis. Wal qalami wa ma nun wal qalami wa ma yasturun. Tadi wal qalamnya, nunnya sudah kita bahas. Oke. Ini huruf muqatta'ah, pesannya sangat kuat ya. Jadi satu huruf saja, saya ulang ya. Satu huruf saja pesannya itu kuat sekali. Ya. Powerful kalau bahasa nyepak kalau bahasa kita tuh. Al-Qur'an itu nyepak. Jadi dari satu huruf saja dulu itu dia ternyata pesannya sudah kuat gitu, memukul, melemahkan orang-orang kafir musyrikin, mengingatkan orang akan Al-Quran, menunjukkan keunikan Al-Quran, menunjukkan juga bahwa masih banyak rahasia-rahasia Allah yang kita tidak tahu. Semoga ke depan kita tahu. Wal qalami, demi kolam, demi pena. Tadi ya, perintahnya, pesannya adalah agar kita mendokumentasikan apa-apa yang kita baca. Oke? Makanya sampai hari ini ternyata kalau berdasarkan penelitian, membaca itu lebih enak di buku daripada di misal kita ya, di gadget kita itu. Ingatannya itu beda. Dan ini penelitian di luar negeri ternyata sampai pada IQ orang di seluruh dunia dilakukan riset, IQ orang yang paling tinggi ternyata negara yang banyak membaca. Pakai buku, banyak menulis, ingatan semakin kuat. Kalau ya cerita Harvard gitu ya, mahasiswa di sana itu harus tahu dia cara menulis yang bagus. Jadi kelas wajibnya, MKDU-nya Bang, itu kelas menulis. Kalau kita kan kelas wajib semua mahasiswa hanya satu mata kuliah menulis, yang lain-lain tidak. Wama, dan apa-apa yasturun. Yasturun ini kata satara ya, penggaris itu satara. Maksudnya apa? Diartikan yang dituliskan ini. Mereka tuliskan. Ada kemudian siapa yang menuliskan ini? Oh maaf, sebentar. Balik ke sini dulu. Wal qalam. Saya balik ke sini dulu. Ini makna hari ini ya, makna hari ini. Ulama dulu kemudian bertanya, yang Allah bersumpah demi al-qalam, ini al-qalamnya seperti apa? Apakah sama seperti al-qalam kita ini? Seperti pulpen pena-pena kita ini? Ulama sepakat bahwa ini hanya Allah yang tahu seperti apa bentuk al-qalam itu. Ya. Hanya hari ini pesan tersiratnya adalah tadi ya, menuliskan. Tapi kalau al-qalamnya sampai hari ini ulama tidak bisa menjawab. Ada yang mengatakan al-qalam itu adalah
pena, tapi tidak tahu penanya Allah itu seperti apa, karena laisa kamitslihi syai'un, enggak ada yang sama dengan makhluknya. Maka bahkan ada yang mengatakan tempatnya singgasana Allah itu. Jadi dia al-qalam Allah itu lebih luas daripada singgasananya al-arsy gitu. Jadi kalau dibayangkan, sementara arsy itu saja luasnya sudah, kalau langit bumi dikumpulkan ditaruh di arsy itu seperti tadi mata uang yang ada di tengah lapangan bola gitu. Jadi kalau al-qalamnya besarnya seperti apa lagi gitu. Okay. Lalu ada juga yang mengartikan al-qalam ini adalah lauhun. Kalau bahasa kini itu tablet. Tempat buku, tempat orang menyimpan data. Ya, kalau bahasa kini yang paling mudah diartikan itu tablet. Maksudnya apa lauhun itu? Siapa yang memegang informasi, hari ini siapa yang pegang informasi, maka dia yang berkuasa. Dan hari ini kita temukan betul itu. Kalau dulu kan siapa yang menguasai sumber daya, dia yang memimpin dunia. Siapa yang kemudian berubah lagi, siapa yang menguasai energi, dia memimpin dunia. Hari ini siapa yang menguasai informasi, dia yang memimpin dunia. Amerika bikin Facebook, bikin Instagram gitu. Maka dialah yang menguasai dunia. Bikin Google. Kenapa? Karena seluruh orang itu rahasianya ada di mereka pegang gitu. Cina hebat, tidak mau dia ikutan masuk dalam permainan orang-orang Amerika ini, maka dia buat dewe. Jadilah TikTok. Karena TikTok lebih ramai pula, maka Amerika pun terpikir macam mana caranya agar bisa masuk ke sana gitu. Karena memang hari ini siapa yang pegang informasi, dialah yang berkuasa. Nah, kalau diibaratkan al-qalam itu, kata ulama hari ini, dia seperti tablet yang apa saja tertulis di dalamnya. Kalau mau cari data apa saja ada gitu. Ya, satu pendapat mengatakan al-qalam itu adalah catatan apa yang akan terjadi mustakbal, apa yang akan terjadi ke depan pada diri Rasulullah, apa yang akan terjadi ke depan, atau pada kita semua apa yang akan terjadi ke depan. Yang lain mengatakan al-qalam itu lauhun ini adalah catatan takdir baik kita, catatan takdir kita. Nanti ada juga yang mengatakan lauhun ini, al-qalam ini adalah tempat malaikat mencatat amal baik kita. Yang dicatat malaikat berkumpulnya semua, nanti connect dia ke lauhun ini. Makanya lauhul, Al-Quran itu diturunkan dari lauhul mahfuz. Ya, tablet yang lauhun, apa kalau bahasa kini itu ya? Tempat menyimpan data yang terpelihara. Ya. Mahfuz itu yang terpelihara. Ya. Wa ma yasturun, dan demi apa-apa yang dituliskannya. Tadi baik menuliskan takdir baik, takdir buruk, ataupun tadi ya tempat catatan, apa-apa yang malaikat catat larinya kemudian ke lauhun tadi itu, kalau kalam tadi ya. Oke, ini ayat 1. Jadi Allah bersumpah demi pena dan demi apa-apa yang dicatatnya. Lihat ayat berikutnya. Ma anta bini'mati rabbika, ma anta, tidaklah kamu, ya. Jadi waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dibilang orang gila, majnun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Coba lihat ini. Dan tidaklah kamu, ma anta, tidaklah kamu bi ni'mati, dengan nikmat itu, maksudnya Al-Qur'an. Ya. Bi ni'mati rabbika, dengan nikmat Rabb kamu itu. Kenapa waktu itu tidak nikmat Allah, nikmat Allah? Jadi fase-fase awal di Mekah itu, orang Arab tidak mau. Orang Mekah itu kalau disebut nama Allah tidak mau mereka. Dia maunya Rabb. Makanya ayat-ayat yang turun di Mekah itu lebih banyak memakai kata Rabb.
wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka. Sampai nanti di perjanjian Hudaibiyah setahun sebelum mereka itu kemudian takluk, tetap nggak mau pakai nama Allah dia. Nggak mau. Ini perjanjian antara Muhammad, Rasulullah, nggak mau dia, hapus itu. Di depan ditulis Bismillahirrahmanirrahim, nggak mau dia. Bismillah saja tetap tidak mau. Maunya Bismi Rabbik. Nggak mau disebut nama Allah. Nah jadi di ayat 2, ma anta bi ni'mati rabbika, dan tidaklah kamu dengan nikmat dari Al-Quran dari Rabb kamu itu bimajnun. Ya. Kamu bukan majnun. Nah, kalau ini akrab sama kita istilah majnun ya. Ya karena ada riwayatnya ya, majnun. Jadi Nabi waktu itu dibilang sebagai majnun. Majnun itu orang gila. Nih, yang pertama. Majnun ini dari kata jana. Jadi hurufnya, jadi dari kata dasar ini huruf jim dan huruf nun. Artinya apa? Yang tertutup. Ini makna, saya mau cerita makna majnun dulu ya. Jadi kata dasar majnun ini itu dari huruf jim dan nun yang artinya tertutup. Maka kata apapun dalam bahasa Arab yang ada huruf jim dan nunnya berarti maknanya tertutup, ada tertutupnya. Ya Bu. Tempat bayi kita sewaktu masih dalam rahim namanya janin, jim dan nun. Kenapa dia disebut janin? Karena di dalam tidak terlihat, tidak nampak dia, tertutup. Kenapa surga disebut jannah? Nih, dari kata ini nanti turunannya ada janin dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam Al-Quran jadi jannah. Ada makhluk Allah namanya jin. Oke. Ini satu kata dasarnya. Kalau janin ya tadi, kenapa disebut janin? Karena tempat penyimpanan tempat kita tinggal sementara itu tidak nampak. Jannah ini kebun-kebun. Ya tempat yang nikmat yang tertutup oleh rindangnya pepohonan itu sehingga nampak isi di dalamnya. Itu makna jannah. Jin juga tertutup. Tidak nampak oleh kita karena dia ada di dunia yang alam yang berbeda ya. Ini makna jim dan nun, jannah itu ya. Makna kata dasarnya itu. Maka orang yang majnun, makna pertamanya ini jadi oleh ulama tafsir apa dinamika yang dirasakan kebatinan Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu. Ya. Kok Nabi dibilang gila? Kita kan memaknai ini gila ya tak? Kita tulis maaf izin saya tulis gila ya. Gila itu punya 4 makna kata ulama tafsir. Yang dimaksud gila di sini maknanya tidak mesti negatif. Ini menggambarkan suasana kebatinan yang dihadapi dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama gila itu, nih kita maknai dulu dengan kehidupan kita sehari-hari. Gila itu bisa berarti hebat, Bang. Ya macam Abang cerita tadi lah. Kata Abang itu gila. Orang biasa melompat 2 meter. Dia bisa 3 meter, 4 meter. Itu makna pertama, ya. Makna yang kedua dalam tafsir dibilang makna tergila-gila. Maksudnya apa? Orang Arab tuh menuduh Nabi gila jabatan, gila harta, gila pangkat, gila ketenaran, gila ingin memimpin gitu. Tergila-gila. Jadi ini gila bermakna satu hebat. Nanti ada juga makna apa? Gila apa istilahnya? Kepingin sekali menjadi gitu ya. Kepingin sekali menjadi
Maaf, kepengen apa kepingin ini? Menjadi ya. Tapi ada lagi makna gilo ini yang negatif. Ya gilo dalam artian tertutup akalnya. Jadi Nabi itu dibilang majnun, tertutup akalnya oleh jin. Ya, tertutup akalnya. Nanti ada lagi yang mengatakan, nah makna yang keempat itu adalah kerasukan masuk. Karena tertutup ya, kerasukan. Ini makna yang dijelaskan oleh banyak dalam beberapa tafsir tentang makna majnun. Kenapa begitu? Coba bayangkan ya. Kita selama hidup, Bapak Ibu misalnya selama hidup umur 40 tahun, Nabi kan menerima wahyu 40 tahun. Di bawah 40 tahun ke bawah, orang kenal Nabi Muhammad SAW sebagai orang alamin. Orang yang terpercaya. Semua orang tahu bahwa dia tidak pernah berbohong, bahwa dia melakukan semua kebaikan itu semuanya dia lakukan. Tidak ada dia cerita tentang yang buruk, ingkar janji, berbohong, tidak pernah. Semua orang percaya itu memanggil dia alamin. Tiba-tiba sesudah Nabi menerima wahyu, apa yang terjadi? Orang bilang dia pembohong, orang bilang dia majnun, tukang sihir. Nabi terganggu, dalam salah satu tafsir dikatakan, Nabi terganggu pemikirannya. Karena secara psikologi, coba orang, kok tiba-tiba hanya karena menerima wahyu ini, kok semua orang kemudian menjadi berbalik gitu. Yang tadinya merangkul jadi memukul, yang tadinya kawan sekarang jadi lawan gitu. Ada apa ini gitu. Itu yang pertama yang dirasakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau betul-betul terganggu pikirannya. Contohnya gini, saya pernah cerita, Ayu sudah berias nih. Rasanya ini penampilan paling cantik lah. Ayu berjalan ke bawah, ketemu 10 orang. Setiap orang atau ay buruk nian yuk kau nih gitu. Ketemu orang kedua buruk nian yuk. Padahal awak waktu berkaca tuh yakin awak paling tidak, minta maaf lah. Ini cerita. Bukan, jangan ayo lah, berarti ada orang lain yang salah ya. Berdosa pula saya. Jadi ada anak gadis kan begitu, dia yakin dia berkaca, rasanya ini sudah tampilan paling bagus lah. Pokoknya dia tengok mukanya tuh sudah glowing, sudah apa istilah satu lagi selain glowing tuh nih? Hah? Iya. Dia keluar rumah, baru ketemu rumah pertama ngato, deh, alangkah buruknya kau nih gitu. Tadi di kaca bagus, cantik aku. Masih dia. Masih membantah. Pas kedua ketemu orang ngato, buruk nian kau, dek. Aku nih buruk, apa cantik. Berubah sudah cara berpikirnya. Goyang sudah. Kalau tadi yang pertama, dah cantik aku. Pede cantik. Pas ketemu buruknya. Nah, buruk nih, apa rasa cantik aku. Ketemu orang ketiga ngomong, buruknya. Iya, buruk aku. Begitulah cara dalam ilmu pendidikan kalau kita ingin mempengaruhi anak supaya yakin bahwa dia rajin. Itu ilmu psikologi. Dan ternyata itu yang berlaku kemudian pada Nabi. Dan itu yang ngomong Nabi gilo. Itu bukan sih kok 2 orang. Jadi sudah sepakat orang-orang Mekah musyrikin, yuk kita sebut Nabi itu majnun, katanya gitu. Semua orang ngomong gila, sudah gila dia, sudah gila dia. Iya tak, Mas Uli? Kalau setiap orang atau kita gila lama-lama, nah itu yang dirasakan bebannya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah di saat Nabi sedang kemudian terganggu itu, maka kemudian Allah menguatkan Nabi, Allah tanbih Nabi. Ma anta binikmati, tidaklah kamu dengan nikmat itu, dengan kamu menerima wahyu, dengan kamu jadi Rasul itu, dari nikmat dari Rabb kamu ini, kamu jadi gila. Tidak, kata Allah. Jadi Allah kuatkan Nabi gitu. Yuk kalau seluruh kawan-kawan ngato kau nih pemalas misal gitu dak, tapi mak kita ngato yuk kau nih rajin, mak tahu siapa yang paling kuat pengaruhnya, tetap emak ya dak, kita tetap percaya sama mak. Mak aku ngato aku rajin, yang paling tahu aku kan mak aku, kalau dia tidak tahu aku.
Maka ketika Allah Subhanahu wa taala bilang kepada Nabi, "Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun," itu hati Nabi langsung tenang gitu. Kenapa? Karena Allah yang bilang. Yang paham dia Rabb, Allah yang menciptakan, yang memberi wahyu, yang Tuhan semesta alam ini. Maka hati Nabi kemudian menjadi tenang. Tingkat, kalau dalam tafsir itu, tingkat keguncangan Nabi itu kemudian secara perlahan berkurang sampai hilang. Disambung ayat berikutnya, Allah kuatkan lagi. Sesudah ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna. Nah, lihat menarik. Kalau ini saya tulis ya. Wa inna, menarik ini. Wa inna laka ajran, la ajran, pakai lam ya, la ajran ghaira mamnun, gitu ya. Betul ya? Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Oke. Ayat 3. Nih yang mau kita cermati ini. Tengok bagaimana cara Allah menguatkan Nabi. Ada beberapa takkid di sini, berapa penguat gitu. 1, wa dan sungguh. Inna itu sungguh. Jadi ini kalimat takkid namanya, kalimat penguat. Wa inna laka, sungguh bagi kamu. Sekarang pertanyaan. Ini biasanya kalau kita ngomong gitu ya. Engkau nanti akan mendapatkan balasan. Atau begini, dia polanya ini sama, harusnya dia ini di belakang letaknya, bukan di depan. Misal, aku menyembahmu, kami menyembahmu, na'buduka, gitu. Tapi di Al-Fatihah dirubah jadi, iyyaka na'budu, hanya padamu, fokus kamu. Iya kamu, kami menyembah gitu. Nah di sini sama, jadi Allah takkid lagi nih. Sesudah ini takkid, sungguh untuk kamu, specially gitu. Khususan kalau dalam bahasa Arab itu. Bentuk bahwa Allah betul-betul memperhatikan Nabi gitu. Jadi kata tunjukkannya ditaruh di depan. Ya, wa inna dan sungguh laka, jadi spesial itu menunjukkan bahwa subjek yang diperhatikan itu adalah Nabi gitu. Ya. La ajran, lam ini sungguh lagi, lam takkid namanya. Ajran ini balasan. Jadi coba lihat berapa takkidnya itu. Inna laka la nih. Jadi kalau pakai bahasa kita tuh sungguh untuk kamu itu Allah sediakan ajran balasan ghaira mamnun, yang tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah putus. Jadi Allah Subhanahu wa taala kemudian memberitahu Nabi bahwa iya, hari ini kamu susah, hari ini kamu dibilang pembohong, hari ini kamu dibilang dukun, hari ini kamu dibilang tukang sihir, hari ini kamu dibilang gila gitu. Tapi ketahuilah nanti semua orang itu akan datang pada kamu. Semua orang akan mendukung kamu. Dan di mana-mana orang akan mendukung kamu hari ini, besok, lusa, dan seterusnya sampai hari kiamat. Itu makna pertama. Tidak putus di situ. Bukan hanya amalnya yang terus dapat pahala. Tapi apa yang dibawa oleh Nabi tidak akan pernah putus. Bahwa apa yang dibawa oleh Nabi itu akan betul-betul berkembang. Gitu. Ya. Nah di satu sisi juga, tadi bahwa balasan untuk Nabi ini tidak akan pernah putus. Akan terus dia dapat kebaikan dari usaha-usaha dia berdakwah itu. Nah, apa pesannya? Kata ulama, ayat ini selain menguatkan Nabi bahwa kalau Nabi tetap menjalani jalan Quran ini, tetap kemudian menyeru, mengajak, berusaha menjadikan diri sendiri, keluarga dan tetangga orang lain menjadi baik, bahasanya berdakwah gitu ya, maka dia akan dapat pahala yang tidak akan pernah putus-putusnya. Itu janji Allah ini. Ini janji Allah yang janjinya Allah pakai takkid 3 kali. Artinya untuk kita, sekarang untuk kita. Kalau kita kemudian mengikuti jalan Nabi,
Berarti kita juga termasuk orang yang ditakkit bahwa sungguh balasan itu sungguh akan Allah berikan untuk kamu dan dia tidak akan pernah putus-putus. Jadi itu kemudian menguatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa apa yang dia kerjakan ini insya Allah tidak akan, tadi kan kebaikannya tidak akan pernah berhenti, orang nanti akan datang. Maka berlaku hadis kalau buat kita itu, ya. Kalau ayatnya itu di Fussilat ayat 30 itu ya, wa man ahsanu qawlam mimman da'a ilallah wa amilus salihat wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya selain daripada orang-orang yang mimman da'a ilallah, orang-orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qawlam mimman da'a ilallah. Siapa yang lebih baik? Enggak ada kecuali orang yang menyeru kepada jalan Allah. Wa amilus salihat, dan dia beramal saleh, wa qalu, dan dia berkata sungguh aku seorang yang taat, yang patuh. Nah, jadi di surat Fussilat ayat 30 ini diceritakan tentang keutamaan berdakwah ini. Berdakwah ini bukan sekedar ceramah di atas mimbar atau ya, tidak. Berdakwah ini juga bisa dengan ngajari anak, ibu-ibu ngajari anak satu huruf dan huruf itu dia jadi tahu itu huruf ba, dan itu selalu dia baca sampai dia meninggal. Dia tahu itu huruf ba, setiap baca Quran ketemu huruf itu dia sebut ba karena ibu yang ngajari. Maka dari satu huruf itu ibu dapat 10 hasanah juga. Berapa kali anak kita membaca, abang baca gerbang, selama itu pula anak-anak kita dapat pahala, selama itu pula kita orang tuanya, mak bapaknya dapat pahala juga. Nanti berlaku lagi hadis Nabi, liyahdiyakallahu rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma fihinna, kata Nabi. Kalau satu orang saja mendapat hidayah karena kamu, liyahdiyakallahu rajulan wahidan, seandainya satu orang saja mendapat hidayah karena kamu, khairul laka minad dunya wa ma fihinna, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Artinya apa? Kalau kita mengajak orang lain berbuat baik, walaupun dia tak mau, berulang-ulang kita ajak, tak mau, kita pula kena semprot dia gitu kan. Kita pula yang dijauhi dia. Jangan mundur. Cari lagi waktunya. Karena kata Allah, keutamaannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Awak ngejar tanah sepeta, nak beli tanah baru, rumah baru misalkan, minta ampun ngejarnya. Pontang-panting ngumpuli duit, pontang-panting kerja sana sini kan. Baru terbeli dia. Lah ini kata Allah lebih baik, bukan hanya dari sepetak tanah itu, tapi lebih baik daripada dunia dan isinya. Kalau kita satu orang saja dapat hidayah karena kita. Masya Allah. Maka ikuti jalan Nabi nih. Ghaira mamnun. Dah putus-putus kayak kebaikannya. Nah, paling tidak mulai ke anak kita dulu. Anak kita biasa bangun subuh, selama ini kita biai baik, cuma awak bayan sholat, misalnya, sekarang bangun, nak. Tak peduli masih kecil atau, tak bangun nih. Kalau sudah subuh balik dari masjid, dia nak tidur lagi, tidurlah. Tapi sekarang subuh bangun. Siapa anak-anak misalnya, sudah kita ajari dia ngaji, kita ajari dia kebaikan, kita ajari dia untuk puasa sunnah, kita ajari dia untuk sedekah, kita ajari dia untuk berkata yang baik. Itu termasuk liyahdiyakallah, engkau memberi hidayah pada seorang sampai. Jadi kalau kita mencontohkan berkata yang baik dan itu ditiru oleh anak kita, Masya Allah. Khairul laka minad dunya wa ma fihinna. Oh, anak saya insya Allah sekarang kawan gitu kan. Oh, saya nak nambah lagi nih, pahalanya bukan cuma dari anak tapi juga dari kawan. Gitu. Itulah sebabnya kenapa, ya. Itulah sebabnya kenapa kuburan sahabat Nabi itu lebih banyak di luar kota Madinah ketimbang yang di kota Nabi. Kenapa? Karena orang di situ lah baik kalau. Sementara mereka kepengen dapat pahala yang lebih baik daripada dunia seisinya yang berkali-kali lipat dalam jumlah yang banyak gitu. Tidak cuma satu orang, dua orang, tapi kalau bisa sekampung gitu. Kalau bisa sekecamatan, dan itulah yang terjadi. Sa'ad bin Abi Waqqas kuburannya di Tinggi, Bang.
Di Cina. Satu Nabi Waqqas ini, apa nama daerahnya itu, Siang, apa itu namanya? Sekarang lagi heboh pula itu kan di bawah tembok Cina. Tapi belum tahu ya, berita yang benarnya yang mana itu ya. Kuburan Nabi itu. Tapi intinya, oh Bilal. Bilal makamnya di mana, Bang? Bilal makamnya di Syam, Suriah, Syria, Damaskus sekarang. Abu Dzar Al-Ghifari makamnya di mana? Tidak di Madinah, tidak juga di Mekah. Tapi makamnya justru di tengah gurun dia, Al-Ghifari. Kenapa? Tadi karena dia kepengen mengejar keutamaan itu. Maka di ayat ini selain memberitahu Nabi bahwa sungguh benar-benar ionian Allah akan memberikan balasan yang tidak pernah putus untuk kamu selama kamu ada di atas jalan kebaikan ini, di atas jalan Quran ini, jadi hamba yang soleh, gitu kan. Juga mengandung pesan buat kita, ayo ikuti, ambil jalan ini supaya kita juga dapat pahala yang tidak pernah putus-putus tadi itu. Masya Allah. Rumah dipakai buat pengajian gini nih, ya Allah. Warung dipakai, ya, nyebutnya warung apa restoran? Warung. Ya Allah, dahsyat. Semangat, ya. Barakallah. Ini cemburu kita ya, apalagi ya sudah sibuk. Tadi belum apa-apa lah, bau apa. Baru nak mulai sudah memanggil-manggil langsung hilang konsen saya dikit gitu. Dah. Oke, ayat 4. Jadi ayat 3 ini pesannya adalah yuk ikuti jalan ini. Satu orang saja kita bisa memberi petunjuk, dapat hidayah dia, mau sholat dia, maka pahala untuk kita. Selama dia ngerjakan sholat itu, selama itu pula kita dapat pahala. Ya. Carilah orang yang nak kita ajak sholat tidak. Yuk. Siapa yang tidak sholat kita kejar dia. Macam mana caranya nih? Ya tak? Menaklukkan hati manusia itu kan asal sungguh-sungguh bisa lah. Tak? Yuk. Dulu abang membuat hati Ayu tuh jatuh apa tuh kan karena karena diperhatikan ya, tak selalu diajak cerita, diperhatikan, dikirimi. Musim duku kirim duku, musim duren kirim duren misal itu. Karena diperhatikan. Nah, kita nak ngejar liah dia ke Allah rajulan wahidan begitu juga. Perhatikan. Jika orang kita dekati, kita beri fokus perhatian, insya Allah bisa. Yang keempat, jam 10 hari. Keempat, wa innaka. Nih yang menarik. Kita cukupkan sampai ayat 4 dulu ya. Wa innaka la'ala. Ini menunjukkan kemuliaan Nabi ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nih tengok ya. Dan sungguh engkau, sama polanya seperti ini, didahulukan engkaunya. Artinya Allah kemudian menguatkan lagi Nabi. Kamu tidak gila, kamu tidak bohong, kamu tidak pendusta, kamu bukan dukun. Ya, wa innaka, dan sungguh engkau, sungguh lagi lam kedua nih, lam takkid lagi, sungguh ala, di atas, khuluqin, akhlak azim, akhlak yang sangat agung, luhur. Oke. Ulama tafsir kemudian menggarisbawahi, satu, sungguh, sama seperti tadi ya. Allah memberitahu Nabi, sungguh engkau betul-betul ala, di atas. Kok pakai di atas sih gitu? Kenapa pakai ala? Harusnya kan di dalam atau memiliki akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Tapi kenapa Allah bilang la ala gitu? Jadi dalam bahasa Arab ini namanya kalimat pengganti. Artinya bukan bahwa Nabi ada di atas akhlak yang agung dan beliau menunggangi seperti akhlak itu seperti menunggangi kuda, tidak. Tapi maksudnya Nabi memiliki akhlak yang sangat agung. Maaf, ini penutupnya.
Kenapa Allah pakai kata azim? Ini menunjukkan akhlak Nabi itu sangat mulia. Sampai dalam tafsir dijelaskan begini. Nih ya, saya ulang. Sampai dalam tafsir dijelaskan, seperti apapun orang memuji Nabi, itu belum mewakili kemuliaan akhlak Nabi. Saya ulang ya, maksud hulukin azim. Karena Allah yang bilang azim, kata ulama maksud ini adalah seperti apapun kita memuji Nabi, menyebut kebaikan-kebaikan Nabi, itu belum mewakili. Nabi jauh lebih baik daripada yang kita puji itu. Mau bersolawat, mau ratusan, ribuan, jutaan, bahkan hari ini miliaran orang memuji Nabi, tetap akhlak Nabi jauh dari itu. Makanya sekarang kalau kita lihat itu, kalau Aisyah ditanya, seperti apa akhlak Nabi? Aisyah menjawab, khuluquhul Quran. Saya diberitahu oleh guru saya itu ada satu buku dalam bahasa Arab yang cerita tentang akhlak Nabi setebal ini. Nggak tahu nanti kalau diterjemahkan jadi cerita akhlak Nabi. Cuma masalahnya kan proyek penerjemahan ini sekarang nggak menarik karena buku nggak laku. Bikin book dibaca orang bang. Jadi tidak balik modal katanya. Memang harus negara yang membiayai sebetulnya penterjemahan begitu. Ya. Jadi ini menggambarkan betapa akhlak mulia, akhlak Nabi itu sangat agung, sangat mulia. Jadi kalau kita coba lihat misal dalam kitab Syama'il Muhammad atau dalam kitab-kitab kumpulan hadis ya tentang pribadi Nabi, saksiyah barizah, saksiyah Nabi yang sangat cemerlang itu, sekali lagi itu belum mewakili. Makanya kalau ada yang bilang kalau melihat Nabi itu lebih indah daripada bulan, itu kan sulit digambarkan itu. Macam mana berapa malam kemarin tidak, bulan langit terang, bulan sedekat-dekat, enak betul ditengoknya. Katanya memandang wajah Nabi itu jauh lebih enak dari situ. Akhlak Nabi itu jauh lebih mulia dari itu. Nah, maka pesannya adalah ketika kita sudah berusaha meniru Nabi, mengikuti Nabi, dan itu sudah insya Allah pahalanya banyak ya. Ketahuilah bahwa jangan cepat puas, karena sungguhnya Nabi itu akhlaknya sangat mulia. Kita kadang-kadang kan sudah cukup puas ya dengan surat. Siapa yang mengikuti Nabi itu maka satu dia akan dicintai oleh Allah, gitu kan? Siapa yang ikut Nabi kan ittiba tuh ya. Siapa yang ikut Nabi maka dia akan dicintai Allah. Siapa yang ikut Nabi maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Ini dasarnya surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu ngaku cinta sama Allah maka ikuti aku, cinta sama Allah. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Yang ketiga, kalau kita mengikuti Nabi, maka doa-doa kita insyaallah dikabulkan. Apa ayatnya? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu. Tadi ya balik, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 186 bahwa kalau kita ikut Nabi, mencontoh Nabi, berusaha terus memperbaiki diri, mengikuti apa yang dikerjakan Nabi, akhlak Nabi seperti apa, maka kita akan dapat cinta, kita akan diampuni, dan insya Allah juga doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi balik ke sini, ingat Nabi akhlaknya sangat mulia. Yuk kita contoh. Ketika kita mencontoh Nabi, Allah akan berikan kepada kita banyak sekali. Allah berikan kepada kita cintanya, Allah berikan kepada kita ampunan atas dosa, salah, khilaf, maksiat kita selama ini, dan juga Allah akan, insya Allah akan kabulkan doa-doa kita. Aku qauli hadza, astagfirullah li wa lakum. Mohon maaf
kita cukupkan sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Semoga Allah turunkan rahmatnya kepada kita ya. Biarlah kaki kesemutan, pinggang pegal. Yang penting rahmat Allah kita dapat ya. Aku qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.